China adalah negara yang sering membantu negara-negara miskin dan terbelakang. Salah satunya adalah negara-negara di Afrika. Negara-negara di kawasan ini umumnya menderita kemiskinan, perang, kelaparan, dan masalah-masalah lainnya. Untuk membantu mereka, China tidak hanya membangun banyak infrastruktur di negara-negara ini, tetapi China juga mengirimkan tenaga ahli untuk membimbing dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Ada salah satu negara kecil dan miskin di kawasan Afrika. Negara ini sangat sulit untuk berkembang karena teknologinya yang relatif terbelakang. Tetapi, negara ini sangat bersemangat untuk berkembang dengan melakukan pendekatan dan menerima bantuan dari China. Negara kecil ini akhirnya berhasil menggandakan PDB-nya 10 kali lipat dalam 20 tahun. Lantas, negara Afrika manakah ini dan bagaimana caranya belajar dari China? Hanya dalam waktu 30 tahun, ekonomi China telah berlipat ganda, dan sekarang China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Perkembangan yang sangat cepat ini tentu mengejutkan negara-negara barat, karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang mustahil. Melihat kesuksesan China yang begitu cepat, beberapa negara miskin mulai belajar dari China dan meminta bantuan China. Ethiopia adalah salah satunya. Negara ini merupakan negara yang terkurung daratan dan terletak di dataran tinggi Afrika Timur di timur Laut Afrika. Dengan luas sekitar 1,1 juta kilometer persegi dan dengan jumlah penduduk 105 juta jiwa, saat ini negara ini menjadi negara terpadat kedua di Afrika. Tetapi karena negara itu sudah lama tidak stabil, maka negara ini menjadi sangat miskin di Afrika. Negara ini belajar dari metode pembangunan China. Mereka menempatkan ekonomi domestik di jalur cepat dan kini telah menjadi negara paling maju di Afrika. Ada dua alasan penting di balik pencapaian ekonomi Ethiopia yang gemilang ini. Salah satu alasannya adalah mereka mengikuti model pembangunan China sebagai contoh. Merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan menarik banyak modal asing, ini telah membantu mereka dalam mengembangkan ekonominya. Alasan penting lainnya adalah bahwa China telah memberi mereka banyak bantuan. Sebagai pemimpin di negara-negara berkembang, China selalu mempertahankan sikap sebagai kekuatan besar dan sering mengulurkan tangan membantu negara-negara miskin. Tahun 2020 menandai peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara China dan Ethiopia. Selama 50 tahun ini, China selalu membantu Ethiopia. Sebelumnya, hanya 25% penduduk Ethiopia yang memiliki akses listrik dan pembangkit listrik tenaga air menyumbang lebih dari 90% total pembangkit listrik. Oleh karena itu, China telah membantu Ethiopia membangun banyak pembangkit listrik untuk menyelesaikan masalah seperti kurangnya infrastruktur listrik dan kekurangan daya. Sebagai mitra terpenting Ethiopia, China juga telah mengekspor sejumlah besar peralatan komunikasi ke negara tersebut, mengingat basis industri lokal yang buruk. Pada tahun 2014, pangsa peralatan stasiun pangkalan Ethiopia yang diimpor dari Tiongkok mencapai 97%. Dua perusahaan China seperti Huawei dan ZTE telah memberikan bantuan luar biasa bagi perkembangan industri telekomunikasi di Ethiopia. Dalam hal perdagangan, inisiatif Sabuk dan Jalan China telah membantu Ethiopia membuka penjualan komoditas dan merupakan mitra dagang terbesar kedua. Selama perkembangannya, perdagangan luar negeri Ethiopia, industri manufakturnya secara bertahap telah membentuk skala yang sangat mendorong pembangunan ekonomi dan memperbaiki struktur ekonominya. Dan pada saat yang sama, China mendirikan zona pemrosesan ekspor pertamanya di Ethiopia dengan investasi senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini juga telah memecahkan masalah ketenaga kerjaan bagi masyarakat setempat. Selama ini, Ethiopia mengandalkan perkembangan pertanian dan perdagangan untuk membuat ekonominya berkembang pesat. Namun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi negara ini mulai melambat. Dan penyebab utamanya adalah masalah transportasi. Djibouti adalah negara tetangga Ethiopia dan merupakan pelabuhan penting di Afrika. Dan banyak barang impor dan ekspor diangkut ke pelabuhan Djibouti. Dan karena negara Djibouti dikelilingi oleh Ethiopia, jadi jika ingin mengangkut barang ke Djibouti harus melalui Ethiopia.
Namun efisiensi transportasi kereta api mereka sangat rendah dan hanya ada satu jalan menuju Djibouti, dan efisiensi transportasi barang antara kedua negara ini tidak dapat meningkat. Dan untuk itu perlu dibangun rel kereta api yang menghubungkan antara pelabuhan Djibouti dan Ethiopia. Akan tetapi terdapat penghalang jalan alami seperti lembah celah besar di Afrika Timur. Dan ini membuat pembangunan rel kereta api menjadi sangat sulit dan hampir tidak ada organisasi yang berani mengerjakan proyek ini. China sekali lagi mengulurkan tangan untuk membantu mereka membangun kereta api Asia Djibouti. Pembangunan kereta api Asia Djibouti dimulai pada September tahun 2015. Menggunakan teknologi konstruksi rel berkecepatan tinggi China yang canggih, hanya butuh setahun 1 bulan untuk menyelesaikan konstruksinya. Ini adalah kereta api listrik modern pertama di Afrika dengan menelan biaya sekitar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat dan menempuh total panjang lebih dari 760 km. Dengan bantuan kereta api Asia Djibouti, total volume perdagangan pelabuhan Djibouti menjadi melonjak. Ini secara efektif mendorong perkembangan ekonomi Ethiopia dan juga telah melipat gandakan ekonomi Ethiopia sebanyak 10 kali lipat dan meletakkan dasar yang kuat untuk memimpin Afrika. Pada saat yang sama, perkeretaapian juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain membawa pertumbuhan ekonomi yang besar bagi negara, kereta api Asia Djibouti juga baik bagi China. Ethiopia yang sangat kaya akan sumber daya mineral seperti besi, tembaga, dan sumber berharga lainnya. Dengan selesainya pembangunan kereta api Asia Djibouti, sekitar 50% mineral negara dapat dijual ke China dan memberikan banyak bantuan untuk sistem industri China. Ethiopia sekarang memiliki tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 9,8% dan PDB saat ini berjumlah 81,8 miliar dolar Amerika Serikat. Hanya dalam 20 tahun, PDB Ethiopia telah berlipat ganda, 10 kali lipat dan menciptakan keajaiban ekonomi di benua Afrika. Jika mereka dapat mengikuti kecepatan ini, mungkin pada tahun 2025, Ethiopia akan menjadi negara berpenghasilan menengah. Ethiopia telah berhasil memanfaatkan peluang pengembangan tersebut, tidak hanya gencar mengembangkan industri manufaktur dalam negerinya, tetapi juga berencana untuk membuka bursa saham dan bergerak menuju kekuatan ekonomi modern. Ethiopia sekarang dikenal sebagai China kecil, dan ini sekali lagi membuktikan pada dunia bahwa model China adalah rahasia kemakmuran negara-negara berkembang. Selain itu, China juga memberi mereka pinjaman berbunga rendah dan juga telah meluncurkan sejumlah besar program dukungan untuk belajar di luar negeri. Tetapi, mengapa negara-negara maju di Barat sangat enggan membantu negara-negara di Afrika? Di mata negara-negara Barat, berinvestasi di negara miskin tidak menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan jika mereka memberikan bantuan ke Afrika, mereka hanya menggunakan orang Afrika sebagai alat untuk menghasilkan uang. Dan ini tentu saja membuat banyak negara-negara di Afrika tidak suka bekerjasama dengan Barat. Tetapi berbeda dengan China. China benar-benar mengangkat negara-negara ini dari kemiskinan. Dan juga, China adalah negara yang tidak pernah ikut campur dalam urusan politik negara lain. Dan yang paling utama lagi adalah bahwa masyarakat setempat sangat mempercayai China. Dan ini membuat China lebih bersemangat lagi memberi bantuan kepada mereka. Dan hal ini pun telah diuraikan oleh Institut Global McCarthy yang mengatakan cara dan pendekatan China pada negara-negara Afrika. China telah memainkan peran penting di Ethiopia dan telah banyak juga media-media di Amerika yang menunjukkan bahwa Ethiopia dapat mencapai prestasi yang mengagumkan karena meniru model pembangunan ekonomi China dan mungkin akan menjadi China kedua. Terlepas dari ekonomi global yang lesu, tingkat pertumbuhan rata-rata Ethiopia selama 3 tahun ke depan akan mencapai sekitar 10% dan menjadikannya pusat gravitasi manufaktur global berikutnya di masa depan. China akan terus mengulurkan tangan membantu lebih banyak lagi negara miskin di Afrika untuk membantu mereka memperbaiki situasi ekonomi mereka dan membuat masyarakat setempat hidup bahagia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.